Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita masih secara akidah Ahlussunnah wal Jamaah melanjutkan bab yang lalu. Ya, bab yang lalu ini Ahlussunnah menyuruh kaum muslimin untuk sabar ya, kita mendapatkan cobaan sudah berlalu. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah mengajak manusia kepada akhlak yang mulia. Ya. Sudah juga selesai. Lanjutkan poin berikutnya. Begitu pula para sahabat, kan Nabi kan akhlaknya yang paling bagus kan Nabi. Kemudian para sahabat di bawahnya. Begitu pula para sahabat radhiyallahu anhu, mereka adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara akhlak salafus saleh radhiyallahu anhum ajmain yaitu yang pertama ikhlas dalam ilmu dan amal serta takut dari riya. Kalau sahabat tuh takut sekali dengan riya itu dia. Jadi kalau dia mau beramal juga sembunyi-sembunyi ya gitu. Menuntut ilmu juga seperti itu. Ya. Jadi enggak pamer istilahnya kan. Jadi ya dikit-dikit bantah orang gitu kan enggak dia gitu. Sahabat itu walaupun ilmu dia tinggi gitu kan. Biasanya orang ilmu tinggi malah dia merasa kurang kan gitu. Hanya orang-orang yang merasa emang kurang merasa sok tinggi gitu ilmunya kan. Jadi timbul riya dalam berpakaian ya kan. Sahabat tuh kadang-kadang banyak jahitan Pak. Ya, bukannya dia nggak mampu beli pakaian. Ini orang kan nggak pakaiannya. Memang ada hadis Nabi, kalau ke masjid pakailah pakaian yang terbaik, nggak dibilang yang terbagus kan gitu. Ya, Nabi dikasih pakaian sutra nggak dipakai, mau dipulangin lagi. Iya. Mungkin kita kadang-kadang salah menafsirkan pakaian terbaik tadi. Iya, gitu kan. Jadi ini pakaian bagus saja yang diinginkan itu, yang amal yang lain tidak, gitu kan. Jadi ada timbul riya kan, ingin dijulukin, wah ini orang paling rapi, orang kaya nih kan gitu, bajunya banyak. Jadi timbul seperti itu Pak. Jadi kita kan hanya Allah yang tahu riaknya itu kan gitu. Tapi teman bisa menilai juga kan gitu. Kalau sepintas. Yang penting kalau kata Nabi itu yang penting pakaian itu rapi, suci, bersih. Sahabat tuh ada yang tambal-tambalan Pak. Jadi memang mereka itu zuhud banget ya, zuhud terhadap dunia, zuhud terhadap harta. Bahkan lebih senang dikasihin ke orang tuh kalau pakaian bagus. Karena dia nggak takut dikatain, orang kaya nih, takut Pak.
Beda dengan kita, bilang kaya wah enggak kita, padahal kita kagak kaya gitu kan. Iya, itu orang kaya, itu orang ini itu apa? Dermawan misalnya gitu kan, bangga. Makanya kita memuji orang juga nggak boleh itu, termasuk haram hukumnya. Karena orang nanti jadi bisa riya yang kita puji itu, kita juga ikut berdosa kan. Yang pertama ya, ikhlas dalam ilmu dan amal serta takut dari riya. Yang kedua, jujur dalam segala hal dan menjauhkan dari sifat dusta. Jujur menyampaikan ilmu, ya, apa adanya yang dari Nabi. Enggak dipelintir-pelintir, enggak dibuat-buat, enggak berinovasi, terutama dalam agama. Gitu. Kalau kita ini sering berinovasi, ditanya kita nggak ngerti, jawab aja, ngiter aja dia kan gitu. Padahal dia sebenarnya nggak bisa gitu kan. Tuh. Sahabat paling takut tuh gitu. Jadi kalau dia bilang nggak tahu, ya nggak tahu. Karena nggak hina orang nggak tahu, ya kan? Tuh. Jadi jujur dalam segala hal dan menjauhkan diri dari sifat dusta. Misalnya tadi segala hal itu ya menyampaikan ilmu harus benar. Gitu kan. Yang ketiga bersungguh-sungguh dalam menunaikan amanah dan tidak khianat. Rata-rata sahabat begitu. Dituju jadi pemimpin yang nggak mau, tunjuk-tunjukkan. Seperti Umar sama Abu Bakar ya. Iya, maksudnya kamu aja Umar, kamu yang ini tahu, tidak, kamu yang dipercaya sama Nabi. Akhirnya sepakat orang mendaulat Abu Bakar gitu. Abu Bakar nanti nunjuk Umar juga nunjuk lagi kalau dia nanti saku wafat. Ini apa? Utsman ya bin Affan gitu. Padahal Ali kan mantunya kan, pamannya juga kan gitu. Ali itu tuan Ali daripada Nabi Muhammad ya? Tuan Nabi lah. Tuan Nabi. Iya. Oh, jadi dia paman tuh maksudnya kan anaknya dari itunya bapaknya dia kan gitu. Kan anak Nabi itu bapaknya kan yang paling bungsu kan, Abdullah itu kan paling bungsu dia. Ada lagi seperti yang lain-lain seperti Ibnu Abbas itu juga kan pamannya. Masih kecil juga, malah kecilan Ibnu Abbas daripada Ali. Gitu. Tapi karena silsilah kakaknya mau nggak mau jadi paman. Jadi paman, iya. Kalau dijulukin itu sahabat kecil ya gitu. Karena dipilih sahabat itu dia harus ketemu dengan Nabi, melihat Nabi, itu namanya sahabat. Dari kehidupan Nabi lah. Ya. Iya, dia bersama dengan Nabi, ketemu dengan Nabi. Raja Habasah, Najasyi itu, dia bukan sebut sahabat karena dia nggak ketemu Nabi, tapi dia hidup di zaman Nabi dia wafat kan disolatin tuh, sholat gaib kan, gitu. Awal ibadah gaib itu gitu ya. Iya sholat gaib itu karena dia berjasa. Sholat gaib itu sebenarnya ini hilaf juga ya pada ulama ya. Kalau Nabi memang enggak. Hilaf itu kan setelah tabi'in ke bawah ini, zaman sahabat nggak ada hilaf. Karena ada Nabi kan. Jadi kenapa dia mensolatkan gaib terhadap Raja Nasir? Karena dia orang Islam, berjasa terhadap orang Islam. Dia hidup di lingkungan Nasrani. Gitu. Dia menyembunyikan Islaman dia. Kalau dia mengaku ini Islam, otomatis disingkirin dia jadi rajanya itu kan. Nah, gitu. Ada sahabat kan pada pergi ke sono dilindungin sama Raja Habasah sama Raja Najasyi itu. Gitu. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, orang yang memang berjasa, selain dia terpandang berjasa. Seperti ada perempuan yang rajin bersihin masjid di Madinah kan. Udah lama-lama nggak pernah datang lagi. Dia meninggal. Kalau bisa kabarin. Jadi di sholat ini gaib.
Cuma 2 kali itu aja. 2 aja ya. Iya. Sama ibu yang. Iya. Sahabat-sahabat lain meninggal di Habasah nggak disolatin gaib sama Nabi. Padahal sahabat. Gitu. Itu yang sah itu sebenarnya itu. Kalau banyak ulama berpendapat, ada juga ya mengatakan sesama termasuk semua orang yang belum disolatin boleh disolatin gaib. Yang penting tidak Islam. Tapi kalau kita mau mencontoh Nabi, ya itu tadi orang yang berjasa terhadap Islam, orang yang tokoh, gitu loh. Tapi tokoh tersembunyi ya. Tokoh tersembunyi, dan tokoh terang-terangan juga nggak masalah seperti. Pokoknya dia berjasa dengan Islam, gitu loh. Tapi banyak sahabat juga nggak disolatin gaib. Gitu. Nah, kalau kita ini banyak kan ikutin ulama, gitu kan. Jadi orang sholat gaib, kita kan sering tuh. Nanti kita sholat gaib katanya kan, gitu. Padahal nggak ada jasanya deh. Katanya dia COVID katanya, jadi nggak ada yang nyolatin. Ada yang bilang yang mandi, kadang-kadang orang perempuan yang mandiin laki katanya, jadi selain gaib. Saya bilang kamu kan nggak tahu. Gitu. Tapi kalau meninggal ada keluarga di sana bisa disolati. Maksudnya? Dimandikan di sini. Iya bisa sholatnya. Bisa. Enggak, artinya sholat gaib itu memang satu hal yang ini ya istilahnya enggak yang longgar lah ya gitu. Tapi kalau kita mau ikutin Nabi tidak hanya 2 itu aja dia menyolatkan ke sholat gaib itu. Raja Najasyi sama perempuan yang rajin membersihkan masjid itu. Gitu. Iya. Itu kalau yang sahih ya. Jadi nggak pernah ya melakukan lagi ya? Hah? Nggak pernah dilakukan lagi orang? Nggak pernah. Cuman itu aja 2 itu aja. Itu hadis yang sahih itu. Cuman jumhur ulama membolehkan untuk siapa aja gitu. Ini dari Islam, gitu kan? Itu hadis ya Pak? Hah? Itu hadis ya? Ditafsir seperti itu. Nabi menyolatkan gaib kan Raja Najasyi kan, itu berlaku untuk raja dan yang lainnya katanya gitu. Ulama yang nambahin menafsirkan, jadi boleh gitu loh Pak. Gitu. Jadi kalau kita nggak boleh juga mengatakan dia itu menyimpang, nggak boleh juga karena itu kan ulama juga gitu. Tapi kalau kita mau ikut ulama atau ikut Nabi gitu kan, itu lagi kembali ke situ. Kalau kita mau ikutin Nabi ya ikutin aja caranya Nabi gitu. Tapi kita juga nggak boleh. Ulama itu kan sumbernya dari artinya dari dasar dari Nabi. Enggak. Cuman dia menafsirkan menyolatkan gaib kan Najasyi itu dan yang lainnya itu berarti kan umat Islam gitu. Tapi kalau kita rujuk lagi, banyak sahabat yang meninggal di Habasah nggak disolatin gaib sama Nabi. Yang mati dalam peperangan nggak disolatin gaib. Karena Nabi nggak ikut dalam peperangan. Sebagian. Ada yang meninggal sahabat kan? Nggak ada pengumuman malam sahabat kita sholat gaib bulan-bulan meninggal, nggak ada. Kalau kita mau konsekuen ya ikut situ. Tapi kita nggak boleh menyalahkan juga karena ulama yang berpendapat seperti itu untuk yang lain boleh gitu loh. Kalau saya sih nggak mau ikut, saya pikir udah gitu kan gitu. Karena resiko juga kan. Kalau kita mau murni. Tapi kita nggak boleh nyalahkan. Ya. Berarti Nabi cuma patokannya cuma 2 aja itu ya? Cuma 2 kali itu aja. Iya. Jadi Raja Najasyi itu juga dikabarin sama dapat wahyu bahwa si itu meninggal. Dia kan nggak tahu, makanya dia sholat gaib, dia ajak sahabat. Jasa terhadap orang Islam. Tapi kalau nggak ada hubungannya ya nggak. Kalau bukan tokoh ngapain semua orang sholatin gaib aja jadinya kan? Setiap orang meninggal sholat gaib yuk, kan gitu. iya, berarti yang terjadi kan ikut gitu sekarang. Begitu. Iya. Dasarnya apa? Ulama, jumhur katanya. Berdasarkan hadis itu ya, hadis yang tadi itu yang Nabi menyalakan Raja Najasyi yang mempunyai
andil dalam Islam ya, wilayah Islam, dan yang lainnya ditambahin itu, iya kan? Kalau Nabi melakukan juga sahabat meninggal perang, ayo salat gaib kan nggak ada, karena banyak juga sahabat yang meninggal di Habasya itu, di negeri Habasya itu, Ethiopia itu ya, nggak disolatin gaib. Yang peperangan juga nggak disolatin aja di situ, tempat situ, di makamnya itu, di tempat dia meninggal itu. Kan banyak nggak ada yang meninggal di luar Mekah itu, di luar Madinah banyak. Nabi nggak ada memerintahkan sholat gaib. Cuma karena ulama berpendapat boleh, soal yang ringan, ya udah kita sholat gaib gitu ya. Ya gitu. Ya, sekali lagi kita nggak boleh menuduh juga ya. Ya biar aja dia punya pendapat gitu. Kalau kita punya pendapat, saya itu utama saya punya pendapat bahwa itu mendingan saya enggak gitu loh Pak. Gitu. Karena kalau kita mensolatkan, misalnya kita belum menyolatkan nih, kita datang aja ke makamnya, kita sholat boleh di situ. Di Ada kiblat. kuburannya. Di kuburannya boleh. Tapi kita nggak ada kiblat ya. Nah, sholat 3 kali 4 kali takbir kan, menit doang kan. Doakan boleh. Nabi pernah melakukan itu. Gitu. Kita belum menyolatkan ini siapa meninggal gitu kan, datang ke kuburannya, sholat dia, Nabi SAW. Itu ada dalilnya boleh. Misalnya kita keluarga kita meninggal di Jawa atau di mana gitu kan, kita nggak sempet kubur aja deh, nggak usah nunggu. Nanti kita datang sono ke makamnya, sholatin boleh, sendirian boleh, mau pakai rame-rame boleh. Nanti dalam keadaan wudu, gitu. Sholat gaib ya, menyolatkan. Kita belum menyolatkan misalnya, gitu kan? Sudah. Kan nunggu kita kan lama misalnya gitu kan? Gitu. Iya, akhirnya kan kasihan mayatnya kan, gitu. Itu perlunya ilmu kan, jadi tahu ya. Kalau menyolatkan di itu kan kadang-kadang kan samping kanan depan belakangnya kan udah penuh dengan makam semua. Katanya kan nggak boleh diinjak. Iya, boleh diinjak kan sebelah kan ada ini kan kuburan Pak. Kan di sini kan ada sela lah. Kalau di ini ya Pondok Ranggon atau di mana ya. Tapi kalau di kuburan yang sini yang di Ciracas itu tumpuk-tumpuk Pak, nggak karu-karuan, memang bingung. Apalagi kalau yang udah pakai nisan itu kan susah juga gitu. Nggak ada jalan kita, nggak mau dilengkahin, nggak boleh juga itu sebenarnya kan. Tapi bagaimana kita nggak bisa menyampai ke sana, orang nguburin juga begitu akhirnya kan. Iya. Karena waktu saudara saya yang Ciracas meninggal tuh bingung cari jalan mana ini, akhirnya injek-injek aja gitu. Nggak mau gitu. Ada, karena dosa nggak? Karena Nabi melarangnya berarti dosa lah gitu ya. Tapi ada dalilnya nggak itu? Ada ya. Nggak boleh kita menginjak-injak makam orang yang sudah meninggal. Duduk aja nggak boleh, apalagi injak-injak. Iya, bikin makamnya nggak boleh. Iya. Boleh. Soalnya kita berdiri ya. Iya. Kita sebenarnya ke kuburan juga nggak boleh pakai sendal Pak. Lepas sendal. Itu sunnahnya. Gitu loh. Kan kita kan takut banyak duri nih kan gitu. Kita bisa pakai sendal kan gitu Pak. Bukan duri lagi tuh yang rumput. Rumput itu tajam-tajam kan. Itu kan. Putri malu ya. Iya. Duri itu. Nggak kena tanah yang kasarnya luka kaki. Gitu kan. Jadi banyak juga yang kita bantah ya. Bukan bantah. Langgar. Akhirnya nggak kita abaikan gitu. Ya kita nggak mengamal, itu kan sunnah ya. Kita nggak amalkan, artinya kita amalkan gitu loh. Ke kantor itu kan begitu masuk ke pemakaman lepas sendal. Jalan. Saya nggak tahu apa faedahnya, saya belum tahu itu. Cuman sunnahnya begitu gitu loh. Kalau kita kan enggak. Tapi kalau makam-makam yang belum banyak seperti Pondok Ranggon itu kan ya ada jalannya Pak. Ada orang-orang. Ada. Beda dengan kuburan-kuburan yang lain. Kalau kuburan umum
Ya. Yang tumpang tindih. Kalau tumpang tindih masih mending Pak. Kadang-kadang, waduh, cari jalannya nggak bisa, nggak teratur, Iya. gitu loh. Kepala muka kepala rata. Iya. Kepala apa kakinya. Ada, gitu gitu. Tuh ya. Yang keempat, menjunjung tinggi hak-hak Allah dan Rasulnya. Nah, menjunjung tinggi hak Allah itu hak Allah itu kita beribadah kepada Allah dengan benar, itu hak Allah itu. Hak Rasul kita mencontoh Rasulullah, gitu. Yang kelima, berusaha meninggalkan segala bentuk kemunafikan. Ini sahabat nih, ini akhlak sahabat ya, yang meninggalkan segala bentuk kemunafikan. Karena sahabat ada yang munafik juga ya, istilahnya itu banyak lah istilahnya kan, yang akhirnya dia keluar dari Islam kan, banyak gitu, pura-pura masuk Islam supaya aman doang kan gitu. Yang keenam, lembut hatinya, banyak mengingat mati dan akhirat serta takut terhadap akhir kehidupan yang jelek atau su'ul khotimah ya. Yang ketujuh, banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak berbicara yang sia-sia. Nah, kalau kita ini kan bicaranya nggak sia-sia nih ya, kita mempelajari ilmu. Ghibah, nah, itu sia-sia itu. Yang kedelapan, tawadu. Nah, sahabat itu tawadu, dia rendah hati, nggak sombong. Padahal orang kaya banyak sahabat itu kan gitu, nggak mau dia pamer-pamer. Yang kesembilan, banyak bertaubat. Nah, bertaubat itu istighfar ya, istighfar kepada Allah, mohon ampun baik siang maupun malam. Ya. Yang ke-10, bersungguh-sungguh dalam bertakwa dan tidak mengaku-ngaku sebagai orang yang bertakwa serta senantiasa takut kepada Allah. Banyak orang-orang saya udah bertakwa kan, banyak kalau gitu. Tapi perilakunya bukan seorang yang bertakwa gitu ya, malah menyelisih. Yang ke-11, sibuk dengan aib diri sendiri, nggak sibuk dengan aib orang tuh. Malah dia nggak mau tuh, orang biar aja tuh, kalau bisa nasihatin, kalau enggak ya sudah kan gitu. Dia sibuk dirinya, udah benar belum nih, udah benar belum nih, udah benar belum nih, kan selalu begitu. Sibuk dengan aib diri sendiri. Ya, tidak sibuk dengan aib orang lain serta selalu menutupi aib orang lain, malah ditutupin aib orang lain kan gitu. Karena takut tadi itu ghibah jadinya kan. Yang ke-12, senantiasa menjaga lisan mereka, tidak suka ghibah, tidak menggunjing secara sesama muslim. Yang ke-13 itu pemalu. Karena malu ya adalah akhlak yang mulia yang tumbuh untuk meninggalkan perkara-perkara yang jelek sehingga menghalangi dia dari perbuatan dosa dan maksiat. Akhlaknya dia ya. Malu itu orang nggak punya malu, nggak punya akhlak berarti kan? Lebih baik pemalu berarti. Lebih baik pemalu. Pemalu gitu. Orangnya pendiam juga. Cuman jangan malu-maluin kan gitu. Gitu. Malu masih mending apa? Malu kucing. Malu kucing, ura-ura ya. Gak ada singkat juga. Iya betul. Malu adalah akhlak Islam sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna likulli dinin hulukan wa hulukul Islam al-haya. Sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak dan akhlak Islam adalah malu. Ya. Hadisnya riwayat Ibnu Majah nomor 4181, Sahih Ibnu Majah bab 2 halaman 408, nomornya 3370, atau berani dalam Mu'jamus Shaghir ya, dari sahabat Anas bin Malik. Kemudian sabda Rasulullah yang lain,
Al haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak mendatangkan sesuatu melainkan kebaikan semata. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6117 dan Muslim nomor 37 dan 60 dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Yang ke-14, banyak memaafkan dan sabar kepada orang yang menyakitinya. Sabar. Itu nggak bisa. Iya, itu kita harus belajar harus bisa gitu. Itu adalah biarin kan gitu. Susah memang Pak. Susah. Tapi kalau ketemu lagi depan dia, balik lagi. Jadi maafnya nggak ikhlas ya. Seikhlas kita menegur dia, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau jawab dia kadang nggak jawab dia kan. Pas gak jawab tuh perasaan kita tuh mangkal. Oh ya. Assalamualaikum. Ya, jadi banyak memaafkan dan sabar kepada orang yang menyakiti kita. Yang ke-14. Dalilnya surat Al-A'raf ayat 199. Khuzil afwa wa mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf, artinya ya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Karena bodoh ya udahlah, ya kan? Kita berpaling dari dia, kita maafin aja udahlah. Yang ke-15, banyak bersedekah. Ya, dermawan, menolong orang-orang yang susah, tidak bakhil atau tidak pelit. Banyak bersedekah. Ya, ada orang kalau lagi susah bersedekah gitu banyak duit, enggak ada yang gitu. Udah mulai berhitung dia kan gitu. Ini ekonomi nih. Gitu. Yang ke-16, mendamaikan orang yang mempunyai sengketa. Ke-17, tidak hasad, ya, tidak dengki atau iri, tidak berburuk sangka sesama mukmin. Yang ke-18, berani dalam mengatakan kebenaran dan menyukainya. Itulah diantara akhlak salafus saleh. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai akhlak yang tinggi dan mulia serta dipuji oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang mengikuti jejak mereka adalah orang-orang yang harus mempunyai akhlak yang mulia karena akhlak mempunyai hubungan yang erat dengan akidah dan manhaj. Berkaitan. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla dan diberikan kekuatan untuk dapat meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhu ajmain. Doa itu. Dan tidak boleh seorang mengatakan salaf itu tidak berakhlak. Kalimat itu merupakan celaan terhadap generasi yang terbaik dari umat ini. Adapun kesalahan dari akhlak setiap individu, maka tidak ada seorang manusia pun yang maksum, terpelihara dari dosa, kecuali Nabi SAW. Di antara ayat yang mulia tentang akhlak yang mulia yaitu firman Allah, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 199 tadi, itu. Uzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Al-A'raf 9. Ya. Waktunya tinggal 6 menit ya. Ada berapa tadi? Ada 15. 18. Tuh. Akhlak salafus saleh, akhlak para sahabat ya. Kalau akhlak Rasulullah itu Quran. Sahabat Rasulullah itu Quran semua itu. Ini juga termasuk dalam Al-Quran semua kan, dalilnya kan Al-Quran semua. Dari 18 itu ada 18 kegiatan kita ikuti udah bagus banget. Iya,
Ya, ada sebagian termasuk sedekah kita udah amalkan. Istighfar itu termasuk kita amalkan kan. Banyak. Mungkin itu tadi banyak harus sabar, banyak memaafkan orang yang mungkin kita mungkin itu kan. Itu yang satu berarti. Poin ke-14 ya. Gitu sabar. Sabar udah Tapi nggak selamanya. udah saya ngelatih nih sabar saya. Di apa yang lain saya sabar. Tapi kadang-kadang kesabaran itu muncul tiba-tiba ada yang dampingin lagi gitu ya bilang. Ya, sama aja kita pakai kendaraan ada jalan wah ini orang nggak sabar. Iya. Benar juga. Itu Hendra tuh. Sabar aja. Udah itu ngatain lagi. Pokoknya ngatain semua binatang gitu. Tahu-tahu tanda udah ngacau. Tapi kalau dalam Islam sabar itu nggak ada batasnya nggak ada. Ya nggak ada. Bilang ada batasnya kan orang aja itu. Sabar tuh ada batasnya tahu. Hajar loh kan. Jangan gitu ya. Itu aja dulu ya. Udah cukup ini waktunya udah mau habis. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita, buat diri saya dan buat kita semua. Kebenaran itu milik Allah. Kesalahan itu milik diri saya karena kebodohan diri saya dan sangat minimnya ilmu saya. Saya mohon ampun kepada Allah. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.